Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas cloud computing yang diberikan oleh Pak Andi. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Alim Rizadona, NIM 2017 53001. Kemudian Sulistiawati Aglia Kawardani, NIM 2017 53004. Muhammad Solikul Huda, NIM 2017 53012. Kemudian Miftahul Wahyu Rizki, NIM 2017 53026. Dan yang terakhir Bintang Sultan Mimbar Maulana dengan NIM 2017 53115. Untuk materi kami atau tugas kami akan menjelaskan tentang Google Doc. Untuk Google Doc sendiri itu ini ada pengertiannya. Google Doc merupakan salah satu layanan gratis dari Google, digunakan untuk program pengolah data atau spreadsheet, presentasi, hingga penyimpanan data yang berbasis web. Google Doc sangat memungkinkan untuk mengedit file dan menyekan online saat berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Google Doc adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web secara gratis dari Google. Layanan dikembangkan untuk membantu pengolahan dokumen yang berbasis pada cloud, di mana seluruh dokumen yang dibuat, disimpan, dan disusun pada cloud computing atau komputasi awan. Google Doc saat ini telah menjadi tren aplikasi online untuk mengolah dan berbagai dokumen. Tidak seperti aplikasi Office tradisional yang perlu diinstal pada komputer lokal. Aplikasi Google Doc merupakan aplikasi yang berbasis web dan dapat diakses dari internet. Tidak perlu diinstal ataupun di-upgrade ke versi terbaru, karena Google yang akan mengurus masalah bug ataupun penambahan fitur terbaru. Selain itu, keuntungan lainnya yaitu Google Doc dapat diakses secara gratis atau tidak usah bayar. Manfaat Google Doc: ada beberapa manfaat pada Google Doc, yaitu bisa digunakan di berbagai perangkat. Untuk kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan melalui smartphone maupun PC. Apabila menggunakan, dapat diunggah melalui Play Store secara gratis, sehingga pengguna dapat membuat dan mengedit dokumen di mana saja dan kapan saja. Google Doc dapat diakses pada smartphone, PC, Mac, dan Linux. Edit dokumen tanpa aplikasi. Sebelum Google Doc dibentuk, dokumen-dokumen hanya bisa dibuka melalui aplikasi di komputer. Bahkan dokumen itu sendiri harus berasal dari aplikasi yang dibuat oleh Microsoft, sehingga kamu harus download masing-masing. Dengan adanya Google Doc ini, kamu bisa membuat dan mengedit data tanpa harus mengunduh aplikasi lagi. Real-time collaboration. Pengguna Google Doc dapat mengelola akses dokumen yang dikerjakan dengan fitur sharing and privacy. Dokumen dapat diatur hanya untuk pribadi atau ingin mengajak orang lain untuk menjadi komentator, bahkan editor. Google Doc juga mengizinkan kolaborasi sampai 50 orang untuk dapat mengedit dokumen pada waktu yang bersamaan. Kita hanya perlu memasukkan email. Pihak yang diperbolehkan mengakses data atau memberikan link Google Doc. Jangan lupa untuk menentukan penerima link hanya boleh melihat, mengedit, atau berkomentar pada dokumen tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan
oleh Miftah Rizky. Yang selanjutnya bisa memberikan komentar. Ketika melakukan sebuah tugas, Google Docs menyediakan layanan agar kamu bisa memberikan akses kepada guru atau atasan dan mendapatkan komentar dari mereka. Sebagai contoh, ketika menulis sebuah esai, guru dapat mengoreksi pekerjaan tersebut dan memberikan catatan. Kamu pun juga bisa membalas komentar yang diberikan. Kemudian fitur si revision history. Kelebihan Google Docs selanjutnya adalah tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali ke isi data yang sebelumnya. Sehingga apabila kamu mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isi yang sebelumnya, coba gunakan fitur yang ini. Secara otomatis isi data akan kembali ke waktu yang dipilih. Fitur ini juga dapat memperlihatkan histori kapan saja data ini diedit. Terus, meminimalisir kehilangan data. Penggunaan Google Docs akan meminimalisir data yang hilang loh. Hal ini disebabkan karena ketika mengedit isi dokumen. Iki kok cut ya. Cut aja loh, edit. Aku. Yang selanjutnya, meminimalisir kehilangan data. Penggunaan Google Docs akan meminimalisir data yang hilang. Hal ini disebabkan karena ketika mengedit isi dokumen, Google Docs akan secara otomatis menyimpan setiap editan yang kamu buat. Sehingga bila terjadi kendala, seperti laptop mati, atau error, atau data kehapus, data terakhir kamu tidak akan hilang karena telah tersimpan di Google Docs. Kemudian oh iya alah bok yang selanjutnya akan dijelaskan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang Sultan Mimbar Maulan. Ya, jangan aku jelasnya Bu. Masih betul. Jatahnya Bu. Apa? Tulis. Apa senjata saya kalahkan dulu. Stop ini. Selanjutnya yaitu ada convert file PDF menjadi Word. Ini merupakan salah satu kelebihan Google Docs. Caranya cukup mudah, yaitu kamu hanya perlu mengunggah file PDF yang ingin diubah ke Google Docs, kemudian klik file lalu pilih download as Microsoft Word atau Doc. Setelah itu kamu sudah bisa mengedit dokumen tersebut. Biasanya file PDF sangat sulit untuk diedit karena membutuhkan aplikasi khusus untuk mengubah file terlebih dahulu. Dengan adanya Google Docs, kamu tidak perlu mengunduh aplikasi apapun lagi. Kapasitas penyimpanan yang besar. Google menyediakan layanan penyimpanan sebesar 15 GB dengan gratis. Kapasitas 15 GB untuk penyimpanan ini sudah termasuk Gmail, Drive, dan Google Plus Foto. Tidak perlu khawatir, kamu tetap bisa menambahkan kapasitas memori baru di luar 15 GB dengan melakukan pembayaran tertentu. Selanjutnya ada mengubah file gambar menjadi PDF. Google Docs juga menyediakan fitur untuk mengubah gambar menjadi PDF dengan mudah. Hal yang perlu kamu lakukan yaitu unggah gambar ke aplikasi Microsoft Word atau semacamnya, lalu setelah simpan file tersebut, unggah file ke Google Docs. Terakhir, hanya perlu klik file dan pilih download as PDF dokumen atau PDF. File gambar telah otomatis berubah menjadi file PDF. Nah, yang terakhir ada fasilitas upload dokumen.
Google Docs menyediakan fasilitas untuk mengunggah dokumen secara online ke dalam list koleksi Google Docs, sehingga saat kamu ingin membuka dokumen di Google Docs hanya perlu tekan tombol upload dan buka file yang sudah pernah diunggah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Google Docs. Langkah yang pertama, download aplikasi Google Dokumen atau bisa langsung mengunjungi di webnya lewat Google Chrome. Yang kedua, temukan aplikasi Google Dokumen. Yang ketiga, ketuk install. Untuk PC kita langsung cari saja di Google Docs. Untuk cari di pencarian Google Docs nanti akan muncul sebagai tampilan berikut. Langsung kita demokan saja. Nah, di sini nah, di sini saya sudah mengupload suatu dokumen. Kita buka. Untuk menambah dokumen, klik yang tadi ya. Untuk mengupload dokumen, klik kosong, atau untuk dengan format tertentu bisa milih. Kita buka yang ini, dokumen biasa. Nah, di sini saya bisa mengedit. Di Google Docs ini kita bisa melakukan pengeditan secara langsung dengan beberapa orang. Jadi apabila ada teman saya yang sudah saya beri akses itu mengedit, maka akan otomatis tersimpan ke dalam dokumen ini apabila saya membukanya lagi. Nah, di sini saya sudah memberikan hak akses kepada beberapa orang teman-teman saya. Muhammad Selikum juga, saya sebagai pemilik dokumen ini, saya memberikan hak edit kepada Bintang, Alim Riza, Bintang Fayursi, dan Sulistiawati. Di sini mereka sebagai editor yang sudah saya share ke Gmail masing-masing untuk mendapatkan link. Untuk seseorang yang belum diketahui Gmailnya, bisa langsung salin link dan di-share lewat aplikasi WA atau sebagainya. Di sini saya akan mengubah, akan menambahi saja. Misal aplikasi cloud computing. Adalah misalnya cloud computing. Contoh salah satunya yaitu Google Docs. Sistem penguploadan seperti ini itu menerapkan materi cloud computing, karena kita mengupload file dokumen ini, kemudian di dalam cloud tersebut bisa diakses oleh teman-teman yang sudah saya beri akses di sini tadi. Ini saya sedang menambah. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain, yaitu Anda dapat membagikan file dan folder kepada orang lain dan memilih
apakah mereka dapat melihat, mengedit atau mengomentarinya. Di sini saya sudah diberikan link akses oleh Mas Salikul. Saya berikan contohnya ya. Saya telah diberikan akses link oleh Google Doc oleh Mas Salikul seperti ini. Nah, ini saya coba edit. Seperti ini. Seperti ini. Dan bisa diedit misal untuk rata tengahnya seperti ini. Sebentar, rata tengah. Ini rata tengah diedit hurufnya seperti ini. Terus kita bisa menambahkan komentar juga. Seperti ini. Kita bisa mengirimkan komentar. Ini datanya otomatis tersimpan sendiri, otomatis tersave. Dan kita juga bisa menambahkan akses juga tadi. Seperti bentar aksesnya kok hilang. Nah, udah seperti itu tadi. Ini untuk memberikan tanggapan, kita juga bisa mengedit komentarnya juga seperti ini. Kita juga bisa membagikan tautan, komentar, dikirim juga bisa. Terus jika sudah diubah seperti ini, nanti data ini otomatis berubah. Bentar. Google Doc. Google Doc. Google Doc. Nah, nanti akan ikut berubah datanya walaupun kita ganti akun seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.